Hai, welcome back guys. Kita bertemu lagi dengan Kail di channel DB News, ya kan? Kita akan membahas reaction lagi ya, video-video berikut ini yang utamanya itu membahas tentang kriminalitas yang terjadi baru-baru ini. Jadi aku lihat berita kok di Indonesia ini kok lagi ada banyak kriminalitas ya Mas ya, yang ada yang sadis ya kan, ada yang ya bikin geleng kepala lah ya. Nah, salah satunya itu yang kalau misalnya kalian tahu itu yang itu loh, yang mayat dicor itu, ya kan? Ada pembunuhan terus dicor ya kan? Nah, itu gimana sih itu kronologi kasusnya itu ya? Penasaran ya, ya kan? Aku sendiri juga penasaran. Oke, jadi mari kita menuju ke video yang pertama dulu. Diduga dianiaya 3 rekannya, seorang santri meninggal dunia setelah dirawat selama 2 pekan. Keluarga minta polisi melakukan otopsi dan mengusut kematian korban. Setelah mendapat perawatan selama 2 pekan, seorang santri sebuah pondok pesantren di Mataram, Nusa Tenggara Barat berinisial NIS meninggal dunia. Sebelumnya, remaja berusia 14 tahun asal Ende, Nusa Tenggara Timur menderita koma dengan luka lebam di bagian kepala. Korban sempat bercerita ke orang tua bahwa dirinya dipukul oleh 3 orang rekannya sehingga menderita sakit di kepala dan dada. Namun korban tidak sempat menceritakan nama pelaku karena kondisinya terus menurun selama berada di rumah sakit. Pak, ada yang pukul saya. Ada 3 orang yang pukul. Saya nanya namanya siapa. Tapi anak itu diam, tidak mau sampai ke namanya siapa dia mau ngomong. 3 orang tuh cewek cowok? Cewek semua. Yang mukul dia itu. Polisi menunggu hasil otopsi secara lengkap untuk memastikan kasus tersebut bisa ditindaklanjuti atau tidak. Kami masih menunggu nantinya hasil visum yang tertulis dari pihak kedokteran. Nah, dari pihak dokter menyampaikan dengan adanya proses penanganan awal yang ditangani oleh poliklinik, puskesmas maupun kedokteran, itu pastinya pastinya akan disinkronkan nanti karena sudah dilakukan yang namanya CT scan. Nah, di sini dilakukan otopsi, nanti akan disinkronkan sesuai apa tidak seperti itu, baik itu luar maupun dalam. Setelah selesai diotopsi, jenazah korban langsung dibawa pulang ke kampung halaman di Ende, Nusa Tenggara Timur untuk dimakamkan. Iya, itu salah satu lagi kasus yang membahas tentang apa ya? Ini kayaknya bullying ya Mas ya. Ini kayaknya ada hubungannya sama bullying ya kan. Aku yakin kayaknya senioritas juga ya kan dari santri-santri ini, dari pondok pesantren ini. Ini pengalaman aku sendiri dulu pernah kayak kunjungan lah ya ke pondok pesantren itu tuh masih ada gitu loh, masih kuat gitu loh bullying itu, masih ada senioritas dan junior itu masih ada. Padahal kan ya cukup miris lah ya, itu kan sebuah instansi pendidikan agama ya kan, harusnya kan mencegah gitu loh, harusnya bisa mencegah, harusnya bisa diminimalisir ya. Kan kita juga nggak mau lah ya, misalnya kita punya anak, kita kirim ke sana ya kan untuk belajar, tapi di sana malah dapat kekerasan gitu. Jangan sampai. Cukup bikin miris lah ya, cukup bikin orang tuanya pasti pusing gitu loh, kayak gini nih. Dan ini tadi yang menganiaya, maksudnya ini pertengkaran yang terjadi di antara cewek-cewek ya Mas ya. Aku pikir tadi cowok gitu loh, ternyata cewek gitu loh. Jadi ya bukannya terus habis itu harusnya nih kayak gini nih yang normal cowok ya, bukan lah, nggak normal semua lah ya. Kekerasan kayak gini nih nggak normal semua, mau cewek mau cowok. Apalagi lebih parahnya lagi dilakukan sama cewek sesama cewek gitu ya kan. Sudah berani ya cewek-cewek ini ya. Seorang istri yang tengah hamil 2 bulan dibunuh suaminya di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Minggu sore. Suami yang diduga tega menghabisi nyawa istrinya karena permasalahan rumah tangga telah ditangkap warga dan diserahkan ke polisi. Polisi membawa Awe ke Mapolsek Pulau Gadung, Jakarta Timur. Awe baru saja membunuh istrinya sendiri di rumah kontrakannya di Kelurahan Cipinang, Pulau Gadung. Parahnya lagi, korban berinisial RN tewas saat tengah hamil 2 bulan. Pembunuhan ini tentunya membuat gempar lingkungan tempat tinggal tersangka. Warga juga tidak begitu mengenal keluarga tersangka dan korban karena pasangan suami istri ini baru pindah 2 minggu lalu. Diduga permasalahan rumah tangga menjadi pemicu kenapa tersangka tega membunuh istrinya sendiri. Motifnya nih? Mungkin dari informasi sih itu cekcok
cekcok rumah tangga. Cekcok rumah tangga. Oh, ini keduanya baru Bu tinggal di sini atau gimana? Dan kalau di RT saya dia tinggal baru sekitar angka 3 mingguan. Baru 3 mingguan. Oh, oke. Ini apa namanya? Tadi langsung diamanin berarti ya Bu pelakunya? Langsung sama pihak polisi yang ke Polsek Pulau Gadung. Bu katanya istrinya lagi hamil Bu, bener Bu? Saya kurang tahu ya, tapi ada kabar sih hamil 2 bulan. Polisi dari Mapolsek Pulau Gadung juga telah menggelar olah TKP dan membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Iya nih ya, semakin lama semakin gila lah ya orang-orang ini. Ini di Jakarta, mungkin tekanan perkotaan kali Mas ya. Tekanan perkotaan ya kan, masalah ekonomi ini pasti ini masalah ekonomi. Dan saya tadi lihat sepertinya pelakunya ya ini keluarga muda ya sepertinya ya. Maksudnya ini hamil itu hamil yang pertama. Maksudnya sepertinya ini keluarga muda di perkotaan, tekanan tinggi ya kan. Mungkin juga ada unsur-unsur kurang siap mental, kurang siap ekonominya juga ya kan untuk berkeluarga. Ya jadilah seperti ini gitu. Ada yang punya masalah seperti itu tuh banyak. Cuman kalau sampai pembunuhan kan enggak sampai kayak gitu juga kali ya kan. Enggak ada kok orang itu yang sampai perlu dibunuh gitu, maksudnya berhak untuk dibunuh itu kan nggak ada gitu loh. Apalagi terus ya istri sendiri lagi hamil lagi itu, kalau nggak siap beban ya jangan berkeluarga, ya kan? Kayak gini nih akhirnya nggak ada bagusnya, rugi semua gitu loh. Harus diakui kalau misalnya memang nggak berkeluarga ya terhindar kan kayak gini nih, masyarakat nggak gempar, ya kan? Nggak ada anaknya orang yang meninggal kayak gini. Gerombolan debt collector menyerang seorang penjaga warung di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Bang, jangan udah bang. Bang! Dari rekaman amatir milik warga, saudara, seorang pemuda penjaga warung mie bakso jadi bahan keroyokan oleh gerombolan debt collector di Kecamatan Pasar Kemis Jumat sore. Korban sempat melawan gerombolan debt collector yang berjumlah sekitar lebih dari 7 orang. Namun korban terluka parah di bagian wajah. Polisi kini memburu para pelaku. Sudah selesai, namun langkah-langkah kami yang kami ambil, kami sudah terima untuk laporan polisinya. Kami lakukan visum, kemudian kami minta keterangan untuk para saksi. Langkah kami ke depannya adalah mencari si pelaku untuk kita proses sesuai dengan aturan yang ada. Identitas para pelaku ini belum diketahui belum? Untuk sementara ini kita masih dalam melakukan penyelidikan, akan kami infokan kembali bila mana tidak ada perkembangan. Ya ini semua bentuk pengeroyokan itu ya tidak dibenarkan semua ya, itu pertama. Biasanya penagih utang yang dikeroyok gitu sama warga atau sama keluarganya yang ditagih gitu. Ini sekarang penagih utang yang mengeroyok satu nasabah gitu kan ya. Jadi ini kayak apakah sebuah bentuk balas dendam dari para penagih utang gitu, debt collector ini. Masalahnya juga ini 7, tadi disebutkan 7 yang ngeroyok. Jadi apakah orang yang di warung ini punya utang di 7 debt collector berbeda, maksudnya di 7 badan utang berbeda gitu. Sehingga ada 7 orang yang datang bersamaan gitu. Ini kan masa sampai kayak gitu sih? Kayaknya sih enggak ya. Ini kayaknya personal sih ini kayaknya. Ini personal sih ini mungkin antara pihak utangnya ini atau sama orang debt collectornya ini dan penjaga warungnya ini yang sebagai ditagih gitu. Jadi kayaknya personal sih. Waspada, kawanan begal masih mengintai pengendara motor terutama di jalanan yang gelap dan rusak. Di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kawanan begal menggondol motor di jalan sepi dan rusak. Pelaku begal berjumlah 6 orang mengancam sambil mengacungkan senjata tajam ke korban. Begal motor di Jalan Raya Cilengsi 1 Desa Pasir Angin, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, terekam kamera pengawas. 2 orang korban lari menyelamatkan diri saat kawanan begal yang menggunakan 3 motor ini mengancam sambil mengacungkan senjata tajam. Tidak berdaya, korban membiarkan begal berjumlah 6 orang ini menggondol motornya. Warga sekitar sempat menenangkan korban yang syok. Situasi jalanan yang sepi ditambah kondisi jalanan gelap dan rusak berlubang membuat para pelaku begal leluasa saat melancarkan aksinya. Korban itu pertama ada yang satu lari ke dalam panel rapatan sini, yang satu hampir ke warung Pak. Itu diancam dengan senjata tajam atau gimana? Dengar cerita dari
korbannya katanya pakai parang, Pak. Pakai parang? Iya. Itu pelaku berapa orang, Bang, kira-kira? Pelakunya itu kurang lebih 6 orang, Pak. 6 orang. Warga berharap polisi lebih menggalakkan lagi pantauan di lokasi dan Pemkab Bogor dapat memperbaiki jalan yang rusak serta menambah lampu penerangan karena di lokasi kejadian terkenal rawan aksi pembegalan motor. Iya, ini kawanan begal semakin beringas ya. Jadi 6 orang, Mas. Bayangkan dikeroyok ya 6 orang dalam hal ini gitu. Terus ditodong dengan parang gitu. Ya siapa yang nggak takut gitu ya. Ya jelas saja ini tadi korban lari ya kan, menyelamatkan diri. Untuk melancarkan kejahatan itu loh, sampai seperti itu. Rela sampai harus bagi hasil yang akhirnya nanti juga nggak seberapa gitu loh. Karena kan nanti satu sepeda motor gara-gara ya istilahnya biasanya apa ya, tanpa surat-surat ya pasti kan harganya kan turun ya Mas ya. Terus dibagi 6 orang loh. Harus sampai seperti itu juga. Dan juga ini juga sebagai peringatan ya untuk Kabupaten Pemkab Bogor ya di sini ya. Pemkab Bogor tadi ya. Ya ini ada jalan yang rusak terus habis itu juga tidak ada penerangan. Jadi istilahnya fasilitas umum jalannya kurang gitu loh ya. Ini kan ya itu tadi pembegal kan ya juga lihat-lihat jalan kan, lihat-lihat medan gitu loh. Dan kalau tidak segera dibenarkan ya medannya tetap ada gitu loh ya kan, dan tetap ada terjadi korban lagi di sini gitu loh, korban begal juga lagi. Jadi Pemkab Bogor juga harus peduli ya dalam hal ini untuk medan, mencegah medan pembegalan itu tadi. Anton Eka Saputra, seorang karyawan koperasi di Palembang, Sumatera Selatan, dibunuh saat menagih utang 10 juta rupiah kepada nasabah. Jasadnya pun ditemukan dalam kondisi dikubur dan dicor di dalam distro pakaian yang berada di Jalan Kiai Haji Dahlan, Perumahan Maskarbet, Kecamatan Sukarami, Palembang pada Rabu 26 Juni 2024. Otak pembunuhan Anton adalah nasabah koperasi simpan pinjam tempatnya bekerja. Lalu, bagaimana kronologi pembunuhan Anton? Kapolrestabes Palembang Kombes Haryo Sukihartono menyebut, sebelum ditemukan tewas, Anton lebih dulu dilaporkan hilang oleh pihak keluarga selama 19 hari sejak Sabtu 8 Juni 2024. Saat itu, Anton berpamitan dari rumah untuk menagih utang kepada para nasabah. Pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, nomor ponsel Anton masih bisa dihubungi. Namun, pukul 17 waktu Indonesia Barat, ponselnya sudah tak bisa dihubungi. Anton pun tak kunjung pulang hingga keluarganya membuat laporan kehilangan. Dari keterangan sang istri, sehari sebelum hilang, Anton menelpon seseorang dengan nada marah-marah. Keluarga pun melapor kepada polisi dan mencari Anton dengan mendatangi nasabah-nasabah yang biasa dikunjungi Anton. Namun, usaha tersebut tak membuahkan hasil karena tak ada yang mengetahui keberadaan Anton. Dari keterangan keluarga, Anton terakhir pamit menagih utang kepada nasabah di Kelurahan Talang Kelapa, Maskarbet. 3 hari berselang setelah keluarga membuat laporan kehilangan, kuasa hukum keluarga Anton Jasmadi mendapatkan rekaman CCTV toko bangunan di sekitar distro. Rekaman CCTV itu pun diserahkan kepada pihak kepolisian untuk kepentingan penyelidikan. Saat melakukan penyelidikan di distro yang terkunci rapat, petugas menggunakan mesin pemotong untuk membuka pintu. Dari penyelidikan di lokasi, polisi menemukan bercak darah. Polisi kemudian menangkap seorang pelaku berinisial PS yang mengaku ikut membunuh korban. Pelaku tersebut kemudian menunjukkan lokasi jasad korban yang sudah dicor, yaitu di dalam bekas ikan yang berada di belakang distro. Adapun korban dieksekusi oleh pelaku lainnya yang menyamar sebagai pembeli dengan cara memukul bagian belakang korban saat korban tengah berbincang dengan pelaku utama. Mirisnya, uang 30 juta rupiah yang dibawa korban ikut raib. Dari hasil otopsi selama 4 jam, ditemukan adanya hantaman benda tumpul di bagian kepala serta terdapat bekas jeratan di leher korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan, korban tewas setelah dipukul pelaku bernama Kalf dengan kunci pas. Saat ini, nama Kalf masuk dalam daftar pencarian orang bersama 1 pelaku lainnya. Adapun, korban dibunuh saat menagih utang 10 juta rupiah kepada pelaku.
Saat itu pelaku belum memiliki uang dan malah ingin meminjam lagi. Korban pun menolak memberikan pinjaman lagi sehingga pelaku kesal dan memutuskan membunuh korban. Iya, jadi ini satu lagi sebuah utang mengutang ya, tagih menagih. Tapi di sini tuh bukan dari bank ini ya, bank titil ya, istilahnya kok bank titil siapa. Tapi ini sekarang ini koperasi ya, gitu. Bukan bank titil atau pinjol atau bank utang lokal itu ya kan yang iya ya ini jadi ya inilah ya kalau bentuknya sebuah koperasi ya kan buka semacam kayak ya lini bisnisnya ya berupa simpan pinjam itu. Jadi kayak utang-utangan. Jadi kayak sebenarnya nggak ada bedanya dengan pinjol gitu loh. Tadi juga diperlihatkan kalau sebenarnya ini pelaku ini ditangkap di bandara ini ya. Jadi iya nggak sih? Jadi kayak mau kabur ini sebenarnya, mau kabur dan ditangkap sama polisi waktu di bandara. Jadi untung aja polisi tadi mana Palembang ya, polisi Palembang gercep ya untuk menangkap ini, jadi nggak sempet kabur. Itu pun tadi bahkan polisi harus nerima informasi dari yang mengaku, ya kan tadi kan ada yang mengaku tuh, biar bisa tahu kalau ternyata dicor, gitu loh. Ya aku bukan melakukan polisinya yang tidak bisa menginvestigasi, cuman kadang-kadang kayak gitu kan. Ya kalau tidak terlihat, ya kan istilahnya cor-corannya rapi dan segala macem, berarti tukangnya bagus mas. Berarti tukangnya bagus mas. Nah itu, tapi kan kalau nggak tahu, ya polisi juga nggak bisa menemukan, susah. Ini bahkan polisi sampai harus ada yang mengaku dan memberitahu kalau ada cor-corannya itu mayatnya di belakang itu. Itu kalau bisa kita omong sih ya jangan ngecor mayat di belakang. Sebelumnya itu juga jangan bunuh orang. Sebelumnya itu lagi juga jangan hutang simpan pinjam terus habis itu kesal waktu ditagih gitu loh. Oke, itu tadi 5 video tentang kriminalitas yang ada di Indonesia baru-baru ini. Memang kebanyakan ini sangat-sangat sadis ya. Kalau misalnya dipahami memang kenyataan kriminalitas di luar sana itu seperti ini gitu. Ikut hati-hati ya waktu di luar, jangan terus cari masalah ya kan. Jangan keluar malam-malam biar nggak kena begal, dan juga terus jangan ya ini utang-utang banyak utang gitu. Nanti kesal ditagih gitu. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya kan untuk mengetahui konten reaction dari DB News lagi ya kan, entah itu bersama Kail atau KL. Jadi sekian dari Kail, dadah.